Masih bersama saya Ulfolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Abrasi di Pulau Wisata Pulau Derawan, Kabupaten Berau terus mengancam. Pengiriman logistik ke kelurahan sekota Samarinda dilakukan dengan pengawalan ketat dan cepat. Salah satu TPS di Samarinda memiliki nuansa unik dan menarik, letaknya di Sidodamai, Samarinda Ilir. Nuansa unik dan menarik ini terlihat di TPS 07, Jalan Oto Iskandar Dinata, Gang Keluarga, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir. Kesan menarik ini mulai terlihat dari pintu masuk yang diberi tanda masuk dan ucapan selamat datang. Masuk ke dalam tenda, kesan indah dengan nuansa keemasan semakin terasa. Mulai dari kursi tunggu yang warnanya diserupakan dengan dinding, kemudian kursi petugas KPPS, ketua KPPS, hingga meja dan kursi saksi. Bahkan di salah satu sudutnya terdapat nuansa ibu kota Nusantara dan ruang foto selfie. Bagi warga, nuansa seperti ini menjadi daya pikat untuk hadir dan melihat dari dekat kondisi TPS-nya. TPS di sini selalu tampil beda. Nah, dengan adanya tampilan yang beda ini supaya menimbulkan minat coblos untuk warga supaya tidak golput. Gitu sih. Nah, kalau dari pemilu-pemilu sebelumnya animo masyarakat untuk ke TPS ini seperti apa, Bang? Dari pantauan Abang? Jadi animo masyarakat di sini alhamdulillah bagus, Mas. Jadi persentase kita juga bagus. Mungkin karena dengan adanya TPS kita nih lebih apa ya, istimewa lah menurut saya. Jadi bisa menimbulkan minat masyarakat di sini untuk tidak golput gitu sih. Ketua KPPS menyatakan hiasan pada TPS biasa dilakukan setiap pemilu. Untuk kali ini pengerjaannya membutuhkan waktu 2 hari. Pengerjaannya melibatkan seluruh anggota TPS dan warga. Tujuannya untuk menghibur warga yang datang ke TPS. Kita melaksanakan prosesnya selama 2 hari. 2 hari ya? 2 hari. Ada berapa anggota yang terlibat, Pak? Dari 7 anggota KPPS ditambah dengan warga masyarakat. Ditambah warga masyarakat ya. Pak, tiap tahun kan TPS ini selalu berubah-ubah temanya ya. Kemudian apa alasannya nih, Pak? Supaya apa? Alasannya mungkin pertama gini, kita membuat suasana itu nyaman di TPS dengan harapan warga masyarakat dia tetap tertarik dengan situasinya di lapangan. Seperti contohnya kalau dari rumah dia agak pusing-pusing, begitu masuk di TPS dia sudah berubah pikirannya dan suasana tenang gitu. Jika TPS 07 ini selalu memberikan kejutan kepada pemilih, lalu bagaimana dengan TPS di lingkungan kita? Iswanto melaporkan dari Samarinda. Polisi bersenjata lengkap dari Brimob ini merupakan salah satu pengamanan yang diturunkan Polres Tarakan saat distribusi logistik Pilkada 2024. Pengawalan tersebut mulai dilakukan dari gudang logistik di Gedung Mall Pelayanan Publik, Jalan Mula Warman hingga ke kantor kelurahan. Kapolres Tarakan menyatakan pengamanan yang dilakukan adalah dengan sistem melekat. Diawali dari proses pendistribusian, pengiriman kotak suara ke TPS, pengamanan TPS, perhitungan suara, hingga rekapitulasi KPU Kota.
pengamanan ini sudah melekat sampai dari sekarang, sampai dengan rekapitulasi. Untuk sistem pengamanan seperti apa nih? Sistem pengamanan kotak suaranya sendiri. Kalau sistem pengamanan kotak suara dari logistik kita akan turunkan di PPS. Nah, dari PPS akan disambut oleh anggota yang melakukan pengamanan PAM TPS. Nah, di situ dari PAM TPS dia akan menuju ke TPS masing-masing. Itu sudah melekat dia sampai dengan selesai. Terkait antisipasi daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor, Polres juga telah berkoordinasi dengan BPBD setempat. Titik rawan yang jadi perhatian yakni Karanganyar, Sebengkok, Pamusian, dan Kampung 1. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Gang Amal RT 12 Kelurahan Gunung Sari Ulu, Balikpapan Tengah ini kini dikenal dengan sebutan Kampung Receh. Namun receh yang dimaksudkan bukan murahan, namun sebuah ide menjadikan kampung tersebut menjadi lebih indah dan bersih. Inisiator Kampung Receh menyatakan, ide awal memberi julukan Kampung Receh ini bermula dari kesulitan warga mendapatkan air bersih. Dari sini, kemudian warga bersama membuat celengan terbuat dari bambu yang ditempatkan di beberapa sudut. Dari uang itulah warga kemudian membuat sumur bor untuk mendapatkan air bersih. Tidak cuma itu, dari uang receh ini juga mereka kini bisa membudidayakan ikan lele. Receh itu mereka kayak jimpitan gitu, mereka punya dari bambu, celeng-celengan itu receh-receh itu jadi kumpul lah. Jadi terkumpullah dana itu dan membangun sumur bor sendiri secara mandiri. Karena dulu daerah sini memang agak susah air kan, kita pernah bantuan yang ya alhamdulillah sekarang mereka bisa membagi untuk 3 RT. Dari swadaya itu uang itu terkumpul, mereka membuat usaha ketahanan pangan mereka dengan usaha ternak ikan lele. Ikan lele. Ya. Selain ikan lele ada apa lagi? Kedepannya nanti mungkin akan dipikirkan lagi mungkin kedepannya apa. Jadi untuk sementara ini kita ternak ikan lele. Mendapat kabar tersebut, Wali Kota Balikpapan pun tertarik untuk melihat situasi Kampung Receh ini. Melihat hasilnya, Wali Kota mengaku bangga. Diharapkan strategi dari warga Kampung Receh ini bisa memberi inspirasi kampung lainnya. Kita bawa Pak Dirut ini beserta dengan jajarannya, karena kami tidak terkait Kampung Receh ini juga ya kan merupakan satu swadaya juga masyarakat ya, termasuk dalam penyediaan air ya, walaupun ada PDAM juga yang dibantu juga dengan bor dalam yang merupakan swadaya dari masyarakat, ini menjadikan inovasi-inovasi yang bermanfaat dan bisa menjadi contoh-contoh yang lain juga. Kampung Receh ini nantinya bisa menjadi inovator nggak sih bagi kampung-kampung lain? Iya, artinya inilah bisa menjadi inovator, bisa menjadi edukasi juga kepada kampung-kampung yang lain. Arti pentingnya komunikasi bersama warga, kekompakan dan gotong royong. Budaya kita ini kan gotong royong. Catatan menariknya adalah dari uang receh yang juga dimanfaatkan untuk budidaya ikan lele itu, ternyata hasilnya sebagian dijual dan sebagian dinikmati warga. Uang hasil penjualan itu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Eufolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.